Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Uji Kinerja. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Makassar dengan bidang studi IPS. Dan nomor induk mahasiswa 2590184950803. Dan saat ini saya sedang melaksanakan praktik mengajar di MTS Nurul Khairat Surmana. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Said, kiamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Sudah ya, berarti semua sudah kenyang ya. Alhamdulillah kalau begitu. Seperti biasanya, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu ya terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Silakan pimpin ke depan doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, silakan duduk kembali. Apakah hari ini hadir semua? Hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah kalau hadir semua. Dengarkan namanya masing-masing, ibu absen dulu ya. Nadila Saputri. Hadir Bu. Indah Dewi. Hadir Bu. Atika. Hadir Bu. Asnur. Samsul. Hadir. Iftika. Hadir Bu. Muhammad Farid. Hadir Bu. Asifa. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Sekarang ibu minta tengok kiri kanannya. Apakah ada sampahnya? Ada? Ada. Ada, buang pada tempatnya. Kemudian peralatan belajarnya sudah siap atau belum? Sudah. Bukunya, pulpennya sudah semua? Sudah ya. Kalau sudah siap, kita menyanyikan lagu nasional. Kuncinya ya, kita bernyanyi bersama-sama.
kebiasaan, menjadi kebiasaan setiap hari karena selalu menghasilkan itu kamu kerjakan setiap hari berulang-ulang kali. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang kali itu merupakan kegiatan pembiasaan. Lanjut. Kegiatan atau kebiasaan setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa dikatakan berbeda-beda? Karena kegiatan itu, kebiasaan itu berpengaruh pada lingkungan tempat tinggal. Contohnya di sini ada yang tinggal di pedesaan, kemudian ada yang tinggal di kompleks perkotaan. Otomatis kebiasaan anak yang tinggal di kompleks pedesaan dan perkotaan itu berbeda. Kalau di pedesaan, perhatikan dia sedang apa? Sedang menyambut atau membantu orang tuanya di sawah. Itu kebiasaan anak yang ada atau yang tinggal di pedesaan. Kemudian yang kedua itu ada kebiasaan anak yang tinggal di kompleks perkotaan. Sedang apa kira-kira? Sedang bermain. Itu kebiasaan yang tinggal di kompleks perkotaan. Berbeda dengan pedesaan. Perhatikan, di sini ada gambar kebiasaan yang selalu kita lakukan di rumah setiap hari. Sholat jamaah bersama orang tua. Kemudian setiap pulang dan pergi sekolah cium tangan orang tua. Perhatikan, keluarga tempat kita tinggal bersama merupakan agen komunikasi dan interaksi sosial dalam tumbuh kembang anak. Sosialisasi mencakup proses pembelajaran mengenai nilai dan norma yang berlaku pada saat kita berinteraksi. Kemudian, sosialisasi ini dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan gaya hidup. Ini dia dapat menciptakan karakter kalian. Ada yang sopan, ada yang kurang sopan, ada yang sering membantah orang tuanya. Itu tergantung dari karakternya kamu, didikannya kamu dari orang tuanya kamu. Sosialisasi itu dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan gaya hidup kalian sendiri, bukan orang lain, tapi kalian sendiri. Oke, dipahami deh? Selanjutnya, di sini ada keberadaan diri dan keluarga. Dipahami dulu keberadaan dirinya. Siapa saya sebenarnya? Keberadaan diri dan keluarga. Perhatikan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Kalian pasti pernah merasakan waktu bersama keluarga. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui silsilah keluarga kalian? Tahu silsilah? Silsilah itu merupakan sejarah dari keluarga kalian. Sejarahnya itu sudah jauh. Perhatikan, di sini ada pohon keluarga. Pohon keluarga ini merupakan silsilah keluarga yang awalnya adalah kakek nenek kalian, kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu, kemudian ayah dan kakek nenek dari ayah tadi itu melahirkan paman, bibi, bibi dan paman. Itu yang dilahirkan. Kemudian kakek nenek dari ibu yang dilahirkan ada ibu, paman dan bibi juga. Kemudian terjadilah pernikahan antara ayah kalian dan ibu kalian. Setelah itu jadilah kalian dan kakak adik kalian. Ini merupakan pohon silsilah. Dia ibaratkan sebuah pohon ya, yang selalu tumbuh. Itu katakan pohon silsilah. Pohon silsilah itu dia tumbuh terus. Ibaratkan pohon, tidak ada mati dia tumbuh. Nanti dia mati kalau sudah tidak ada penerusnya. Apabila dia sudah tidak kawin, sudah memiliki anak, dia terhenti di situ. Oke, sekarang kita lanjut pada yang ini. Perhatikan, ini merupakan peran dari keluarga. Nanti itu keluarga ada dua ya. Yang pertama keluarga inti, yang kedua ada keluarga besar. Ibu perlihatkan dulu gambarnya keluarga inti dan keluarga besar. Di sini ada dua gambar. Yang ini keluarga inti. Yang di sini ada keluarga besar. Merupakan peran dari ayah, ibu dan anak. Peran dari ayah itu sebagai kepala keluarga.
yang tinggal dalam satu rumah. Nah, kemudian ini ada apa? Keluarga besar. Keluarga besar ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada paman dan juga bibi, ada sepupu. Tahu itu sepupu? Sepupu itu anak dari paman atau bibi. Ini dikatakan keluarga besar, walaupun tidak tinggal dalam satu rumah, tetapi memiliki hubungan keluarga. Itu dikatakan keluarga besar. Nah, perhatikan, ini adalah yang ibu perlihatkan tadi ya, pohon silsilah keluarga. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Itu pengertian dari silsilah keluarga. Jadi itu cerminan dari sejarah. Tahu itu sejarah? Tahu? Apa sejarah? Cerita apa? Cerita masa lalu atau kejadian masa lampau. Itu dikatakan sejarah. Nah, setiap orang tuanya kalian itu memiliki cerita berbeda-beda. Ya. Dari awal dia lahir sampai dia menikah, sampai dia memiliki anak. Mereka memiliki jalan cerita yang berbeda-beda. Kenapa dikatakan berbeda? Karena setiap orang itu memang tidak sama ya. Ada yang jalan ceritanya mulus, ada yang jalan ceritanya mungkin punya liku-liku yang jalan yang berliku-liku, macam-macam ya. Mulai dari ekonomi, mulai dari percintaan, pokoknya ya ada saja hambatan. Mungkin ekonominya sulit sampai dia bisa membangun kembali keluarga yang harmonis. Banyak yang terjadi begitu. Kebanyakan terjadi masalah ekonomi. Nah, dampak dari itu anak yang jadi sasaran. Kenapa anak yang jadi sasaran? Karena ini orang tua
tiga peran ibu dalam keluarga: pengelola rumah tangga, pendidik utama, manajer keuangan. Apa peran dan tanggung jawab yang kalian jalankan sebagai seorang anak di rumah? Menjaga nama baik keluarga, membantu pekerjaan rumah tangga, menghormati dan menyayangi orang tua. Bagaimana jika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan perannya? Berikan contoh dan jelaskan akibatnya. Jika ayah tidak menafkahi keluarganya, maka dampaknya keluarga tidak akan harmonis atau terjadi pertengkaran. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan duduk. Oke, kita tangan untuk kelompok 3. Oke, semua sudah dipahami ya tentang keluarga inti dan keluarga besar. Kemudian apa-apa saja peran dari ayah, ibu, anak, kakak atau adik ya. Selanjutnya perhatikan berdasarkan kejadian tersebut, manusia itu merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas pada masa lampau atau merupakan unsur waktu menggambarkan periode langsungnya berjalan kisah manusia. Berarti prosesnya kehidupan sebagai seorang manusia yang berada pada keluarga inti dan keluarga besarnya. Oke, sekarang biar lebih semangat kita tes breathing lagi ya. Kita tes breathing lagi. Dengarkan untuk semangat ya. Tahu tetap semangat? Tahu? Oke, semuanya dengarkan dulu. Tepuk semangat. Kalau masih semangat, sekarang ibu uji coba untuk tugas individunya. Tadi kan tugas kelompok ya. Sekarang tugas individunya dikerjakan masing-masing sesuai dengan apa yang kalian pahami. Dikerjakan dengan benar ya. Waktu 10 menit. Jawab ya. Dapat semua. Kalau semua, ibu kumpul tugasnya ya. Ini merupakan tugas individu kalian. Yang mana ini tugas untuk melatih atau mengetahui apa yang kalian dapatkan pada saat pembelajaran tadi. Apakah kalian paham atau tidak? Ini yang nanti membuktikan ya. Karena ini tugas individu kalian. Nanti ibu periksa. Minggu depan baru ibu bagikan hasilnya. Sekarang perhatikan dari hasil pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Ibu ambil kesimpulan. Ini kesimpulannya. Kita baca bersama-sama ya. Bisa dilihat. Kesimpulannya yaitu keluarga adalah fondasi utama yang membentuk siapa diri kita. Nah, keluarga adalah fondasi utama yang membentuk siapa diri kita. Awalnya dari keluarga, dari ayah dan ibu. Lebih dari sekedar tempat tinggal. Keluarga itu juga lebih dari tempat tinggal. Bukan cuma hanya tempat tinggal ya. Bukan hanya sebagai tempat tinggal itu keluarga, bukan. Keluarga itu ia adalah sekolah pertama di mana kita belajar tentang kasih sayang. Dengan memahami konsep keluarga, kita diharapkan dapat menjadi anggota keluarga yang lebih bertanggung jawab dan pada akhirnya dapat membangun keluarga kita sendiri. Kita dapat membangun keluarga kita sendiri. Nanti kamu kan jadi kakek nenek juga ya. Gak mungkin kamu begini terus. Nanti jadi kakek nenek, ayah, ibu. Kemudian keluarga kita sendiri yang kokoh dan penuh kasih sayang di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, itulah merupakan kesimpulan dari materi kita dari awal hingga akhir pada hari ini. Oke, sekarang pada ibu tanya dulu ya. Ibu mau adakan penilaian tapi di satu
bersama teman-teman dalam melakukan kerja kelompok? Ya, oke, alhamdulillah kalau sudah semua ya. Kita menutup kegiatan kita hari ini. Jadi sekali lagi ditanya, materi tadi sudah dipahami atau belum? Sudah. Ya, karena sudah dibuktikan dengan tugas-tugas yang ada. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang lokasi tempat tinggal kalian atau tempat tinggal kita. Itu materi selanjutnya untuk minggu depan ya. Yang terakhir, Ibu minta sebelum kita pulang kita berdoa dulu agar di jalan kita selamat sampai tujuan. Teman-teman, sebelum kita pulang karena kita berdoa dimulai. Untuk pembelajaran hari ini sekian dulu. Diucapkan terima kasih banyak ya kepada teman aku yang telah hadir pada hari ini. Banyak ibu hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.